Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Cindy Wahyu Bestaningrum, Dava Aulia, Desi Indah, Dewi Afriani, Nur Azizah, Rahma Arif Pratiwi, dan Risinta Nur Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai budidaya pembersihan ikan konsumsi. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendedaran, dan pembesaran ikan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Usaha pendedaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, tetapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ikan sangat bergantung pada permintaan pasar, teknis operasional, serta implementasinya. Ikan konsumsi adalah jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain adalah lele, gurami, nila, emas, bawal, patin, dan jenis lainnya. Ikan-ikan tersebut dapat dibedakan berdasarkan morfologinya. Lele lokal merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulit licin, serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perut abdomen putih keabu-abuan. Lele lokal merupakan ikan asli Indonesia yang mempunyai beberapa nama daerah antara lain ikan kalang dari Padang, maut dari Gayo Aceh, pintet dari Kalimantan Selatan, keling dari Makassar, cepi dari Bugis, lele atau lindi dari Jawa Tengah. Lele bersifat noktural, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Berdasarkan kebiasaan makan, lele merupakan hewan karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan hewani. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar, merupakan ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini, ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan ikan konsumsi air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan luar negeri. Ikan nila sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh masyarakat. Morfologi ikan nila adalah garis vertikal yang berwarna gelap di sirip ekor sebanyak 6 buah. Garis seperti itu juga terdapat di sirip punggung dan sirip dubur, bersifat omnivora. 2. Manfaat ikan konsumsi. Dari sebuah riset studi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan lebih rendah 36% daripada mereka yang makan ikan sedikit atau tidak sama sekali. Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3 yaitu eicosapentaenoic acid atau EPA dan docosahexaenoic acid DHA. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Tubuh tidak memproduksi omega 3 harus mendapat melalui asupan makanan. Gambar di atas adalah aneka masakan dari ikan. Keberhasilan usaha pembenihan ikan konsumsi dan perencanaan business plan. Berikut ini adalah hal yang berusaha diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. Lihat lokasi usaha yang dekat dengan tenaga kerja serta dekat dengan lokasi pemasaran. Tentukan jenis ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari satu jenis. Penentuan jenis ikan akan menentukan kesiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha budidaya ikan.
urus izin dan daftaran usaha pada instansi terkait. Bangun wadah budidaya ikan tergantung pada jenis ikan yang dipilih. Kembangkan satu areal budidaya ikan dengan bangun pembenihan, dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. Harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. 4. Kebutuhan alat dan bahan alat penunjang pembenihan. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele sebagai berikut. Pertama, peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup aerator. 2. Pemijahan ikan lele seperti kakaban. 3. Pendederan benih ikan lele seperti blower. Dan 4. Pemanen atau penyortiran benih ikan lele seperti sesar. 5. Pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Gambar di atas merupakan contoh dari tabung oksigen dan pompa listrik atau aerator. B. Bahan penunjang pembenihan. Sebelum melakukan pembenihan ikan lele, perlu menentukan atau memilih bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan tergantung pada proses pembenihan, yaitu persiapan sarana dan prasarana, media pemijahan indukan, pemeliharaan induk, pemijahan atau pembenihan penetasan telur, dan pemilihan larva dan benih. Bahan dibutuhkan dalam pembenihan ikan lele tersaji pada gambar yang saya tunjukkan pada kali ini. Selanjutnya, proses pembenihan ikan lele. Dalam kegiatan pembenihan ikan konsumsi, khususnya ikan lele, perlu diperhatikan beberapa hal agar memenuhi standar produksi, yaitu A. Persiapan sarana dan prasarana atau media pemijahan indukan. Dalam pemijahan indukan ikan, langkah utama yang harus dilakukan adalah persiapan kolam. Kolam yang digunakan dapat terbuat dari terpal, fiberglass, kolam semi permanen dan permanen, atau tembok bersemen. Pastikan kolam yang akan digunakan bersih agar anakan ikan yang baru menetas tidak terkontaminasi penyakit. Pemeliharaan induk bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad, telur, dan sperma. Penumbuhan dan pematangan dapat dipacu dengan mendekatkan pengendalian kondisi lingkungan, pakan berkualitas, dan hormonal. Pada pendekatan lingkungan, media hidup dibuat seoptimal mungkin sehingga nafsu makan ikan meningkat di dalam wadah pemeliharaan. Pemijahan atau pembenihan. Pemijahan atau pembenihan adalah proses pembuatan telur oleh sperma. Telur dihasilkan oleh induk betina dan sperma dihasilkan oleh induk jantan. Induk betina yang telah matang, gonad, berarti siap melakukan pemijahan. Proses pemijahan atau pembenihan dapat berlangsung secara alami dan buatan. Pemijahan atau pembenihan ikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembenihan alami dan buatan. Di penetasan dapatkan larva. Untuk itu, telur hasil pemijahan diambil dari bak pemijahan, kemudian diinkubasikan dalam media penetasan atau wadah khusus. Wadah penetasan. Wadah ini berbentuk bak, tangki, akuarium, kolam, atau ember berukuran besar. E. Pemeliharaan larva dan benih. Pemeliharaan larva merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan usaha pembenihan karena sifat larva merupakan stadia paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya, termasuk tahapan yang cukup sulit. Pemeliharaan kualitas hasil produksi ikan konsumsi, perencanaan produk bukan hanya merencanakan saja, juga proses-proses yang memungkinkan produk berkelanjutan. Ini A. Produk yang akan dihasilkan harus yang memungkinkan disenangi dan sesuai dengan selera konsumen. B. Persyaratan produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan mutu produk yang diinginkan konsumen. Pengendalian kualitas proses produksi merupakan usaha mempertahankan dan memperbaiki
memperbaiki kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan agar hasil atau produk sesuai dengan memuaskan konsumen. Pengendalian kualitas dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu A. Menentukan standar kualitas produk, B. Mengadakan tingkatan koreksi, C. Merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu antar bagian usaha dalam perusahaan, yaitu A. Bagian pemasaran melakukan penilaian tingkat kualitas yang dipersyaratkan oleh para konsumen. B. Bagian pemasaran merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran. C. Bagian pemilihan bahan, memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan bagian produksi, serta memilih peralatan yang akan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 7. Pengemasan produk ikan konsumsi. A. Metode tertutup, B. Metode terbuka. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.